Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian menyimak video pembelajaran ini. Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika wajib lagi. Kita masih melanjutkan mengenai materi trigonometri ya. Nah, untuk hari ini materi trigonometri yang akan Bapak bahas adalah mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai, atau kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa maupun untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, untuk yang sudut-sudut berelasi ini, kita akan menggunakan teori dari gabungan untuk sudut istimewa dan sudut di berbagai kuadran. Nah, kalian mungkin tidak asing dengan kata berelasi ya. Nah, berelasi ini diartikan sebagai berhubungan. Dengan kata lain, kita akan menggunakan sudut yang saling terhubung satu sama lain. Contoh, misalkan kalian diminta untuk menentukan sin dari 210 derajat, sedangkan yang kita tahu adalah sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90. Untuk sin 210 bagaimana caranya? Nah, kalian simak penjelasan berikut sehingga kalian bisa menentukan nanti nilai sin yang lebih dari 90 ya, baik itu sin, cos maupun tan yang lebih dari 90. Mari kita lanjutkan. Nah, secara umum kalian mengenal adanya 4 kuadran. Ada kuadran pertama dari 0 sampai 90 ya, kuadran kedua dari 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, terakhir ada kuadran keempat, yaitu 270 sampai 360. Nah, di masing-masing kuadran ini ada perbandingan trigonometri atau sin kostannya yang bernilai positif maupun negatif. Misalkan, kuadran pertama semua sin tan cos bernilai positif, kuadran kedua sin saja yang positif, kuadran ketiga tan saja yang positif, dan kuadran keempat cos saja yang positif. Nah, kita akan menggunakan sifat ini yang positif di mana sesuai dengan kuadrannya untuk menentukan sudut-sudut berelasinya. Misalkan sin 210 tadi, 210 nanti kuadran berapa ya. Nah, silakan kalian lanjutkan untuk menyimak lagi. Ingat, kuadran pertama semua positif, 2 sin, 3-nya tan, 4-nya cos yang positif. Ini harus diingat terus ya. Nah, ini tabel nilai perbandingan trigonometri pada kuadran yang pertama. Ini juga wajib kalian hafalkan. Cara untuk menghafalkannya dengan mudah Bapak sudah berikan di video sebelumnya ya, di perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nah, di sini kalian harus hafalkan misalkan sin 0-nya berapa, sin 30 berapa, sin 45-nya berapa ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi di sini Bapak akan gambar lagi satu kali. Sebentar. Untuk kuadran tadi ya. Nah, di sini kalian bisa melihat kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sinnya positif, kuadran ketiga tannya positif, kuadran keempat cosnya yang positif. Nah, di sini untuk penyelesaiannya nanti misalkan Bapak akan ambil nilai dari sin 210 ya, sin 210. Oke, sudut 210 ini akan berada di kuadran ketiga. Nah, untuk mencari nilai sin 210, kalian punya dua pilihan. Yang pertama adalah menggunakan sudut yang tegak ini ya, yang tegak kan yang atas bawah ini, kemudian yang datar atau yang rebah. Nah, yang tegak ini kita bisa menggunakan bantuan 90 atau 270 tergantung dari kuadrannya. Misalkan kuadran 1, 2, 90, 3, 4, 270, atau bisa juga menggunakan sudut rebah, yaitu yang 180 atau 360. Nah, di sini Bapak akan jelaskan satu-satu, nanti tinggal kalian yang memilih cara mana yang lebih mudah ya. Nah, untuk yang pertama, kita gunakan sudut tegak. Nah, dalam sudut tegak ini, yang kita pakai adalah 90 atau 270, tergantung dari sudut yang kita cari ini kuadran berapa. Misalkan sin 210 ini kan kuadran ketiga, berarti kalian gunakan 270-nya. Oke, ini nilai trigonometrinya berubah. Berubah seperti apa? Nanti Bapak jelaskan. Untuk sudut rebah,
sudut rebah ya, 180 dan 360 berarti yang dipakai. Misalkan kalau 210 ini karena dari kuadran 3 berarti kita pakainya yang 180 seperti itu ya. Nah, ini trigonometrinya tetap. Nah, trigonometri yang berubah itu seperti apa sih? Itu sinnya berubah jadi cos dan tannya berubah menjadi kotan atau kebalikannya. Sinnya jadi cos, cosnya jadi sin, tannya jadi kotan atau kotannya menjadi tan. Nah, nanti kalian bandingkan cara mana yang lebih mudah ya. Kemudian Bapak ambil contoh, tentukan sin 120 ya. Oke, 120 Bapak ambil, jangan 210-nya ini. 120 dulu yang mudah, sin 120. Nah, kalian pilih yang mana? Mau pakai sudut tegak atau sudut rebah? Bapak di sini akan jelaskan satu-satu. Misalkan sudut tegak duluan. Untuk sudut tegak, berarti kalian menggunakan bantuan 90 atau 270. Nah, karena 120 ini ada di kuadran kedua ya, di sini 120-nya ada kuadran kedua, berarti kita akan menggunakan yang 90 karena ini yang paling dekat. Kalau misalkan ke 270 kejauhan. Ya. Jadi kuadran 2 ini kan dekatnya dengan 90. Berarti sin 120 ini sama dengan sin 90 ditambah berapa agar menjadi 120. Nah, di sini ternyata 90 ditambah 30 ya. Kan pecah saja ini karena kita 120 itu kita gunakan bantuan 90, maka perlu ditambahkan 30 agar 90-nya jadi 120. Nah, kalau sudah hafal dengan ini sinnya seperti Pak bilang tadi, karena kita gunakan sudut tegak, maka sinnya jadi cos nanti dia. Nah, yang diambil jawabannya adalah ekornya saja, 30-nya saja. Ya, sinnya berubah jadi cos, yang diambil adalah ekornya saja. 90-nya kemana, Pak? Ya, ini rumusnya. Ya, karena kita menggunakan sudut berelasi namanya. Jadi, yang berhubungan dengan 120 itu adalah 30. Oke, itu maksudnya sudut berelasi ya. Nah, cos 30 ini berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Oke, ini sebenarnya belum selesai. Jadi kalian lihat, ini kan sin 120 ya. Sin 120 ini, 120-nya kan ada di kuadran ke 2. Nah, nilai sin di kuadran kedua kan positif. Berarti ini nilainya tetap, tidak perlu diubah, tetap nilainya positif. Kemudian kalau misalkan pilihan kedua, kita gunakan sudut rebah. Nah, di sini sudut rebah, trigonometrinya tetap. Jadi tidak ada yang berubah ya. Sinnya tidak berubah, cosnya tidak berubah. Misalkan tadi masih sama, sin 120 berarti itu adalah kita menggunakan yang dekat dengan 120 yaitu 180 karena nggak mungkin kita pakai 360 terlalu jauh. Nah, 120 ini dihasilkan dari sudut bantuannya dikurangi atau ditambah. Di sini sin 180 ini dikurangi 60 agar nilainya menjadi 120. Oke. Nah, karena menggunakan sudut rebah, maka sin tetap jadi sin, tidak berubah jadi cos. Seperti tadi, ambil ekornya saja ya. Ambil 60, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Seperti tadi lagi, sin 120 ini kan di kuadran kedua ya, 120 kuadran kedua, maka nilai sinnya ini tetap positif. Nah, sekarang kalian lihat, yang lebih mudah sepertinya menggunakan sudut rebah ya, karena sinnya tidak berubah. Alias kalau sin tetap sin, cos tetap cos nanti. Sedangkan kalau sudut tegak, itu dari sin berubah jadi cos, atau kalian harus ingat cosnya berubah jadi sin. Ya, agak ribet memang untuk sudut tegaknya. Jadi kalian yang tinggal pilih, kalau apa sih lebih memilih sudut rebah ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh yang lain. Tentukan cos 240 ya, cos 240. Sama seperti tadi ya, kalau kita pakai sudut tegak, maka 240 ini kan di kuadran ketiga, 240-nya di sini. Oke. Berarti kalian gunakan pendekatan karena sudut tegak, ya 270 dipakai, nggak mungkin 90 karena terlalu jauh. Cos 240 adalah cos, sudut bantuannya 270, dikurangi 30 sehingga menghasilkan 240 ya. Nah, ingat kalau menggunakan sudut tegak berarti cosnya berubah menjadi sin dan ambil ekornya. Nah, agak ribet ya, harus menghafalkan cosnya jadi sin, sinnya jadi cos.
dan sebagainya. Nah, nilai dari sin 30 adalah 1/2. Sin 30 1/2 dulu ya. Kenapa ada minnya? Kalian perhatikan, 240 ini kan di kuadran ketiga. Kuadran ketiga berarti nilai cosnya di sana kan negatif, makanya di sini berubah menjadi negatif. Nah, kalian akan lebih mudah kalau menggunakan sudut rebah. Nah, untuk sudut rebah, di sini cos 240 ya, jadinya adalah cos 180 tambah 60. Jadi menggunakan yang dekat ya, 180 ditambah 60. Jadinya cos tetap cos karena sudut rebah ya. Sedangkan 60-nya, ini ambil ekornya saja. Cos 60 adalah setengah. Tapi karena cos 240 ini ada di kuadran ketiga, dan di kuadran ketiga nilai tan saja yang positif, jadi cosnya negatif, makanya nilainya adalah min 1/2. Jadi apa, ingatkan sekali lagi, lebih baik sih kalian gunakan sudut rebah, yaitu 180 dan 360. Tetapi tergantung lagi seleranya kalian ya. Cuma kalau misalkan disuruh rebahan kan lebih enak biasanya ya. Jadi gunakan sudut rebah lebih enak. Nah, Bapak lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Oke, contoh. Cos 120 ditambah tan 315 dikurangi sin 210. Nah, di sini kita akan mencari satu-satu dulu ya. Cos 120, tan 315, dan sin 210 ini kita cari satu per satu. Oke, ini untuk rumusnya ya. Kuadran 1 tetap. Kalau kuadran kedua kita pakai 180 dikurangi berapa? Kuadran ketiga kita pakai 180 tambah berapa? Sedangkan kuadran keempat kita pakai 360 dikurangi berapa? Ya, teruslah berpatokan dengan rumus ini. Nanti kalian akan ketemu jawabannya yang mudah. Jadi kita gunakan sudut rebah ya di sini ya. Pertama, cos 120 itu bisa dicari karena ini kuadran kedua. Perhatikan, berarti jadinya cos 180 dikurangi berapa biar jadi 120? Kan dikurangi 60. Berarti kalian tinggal mencari nilai cos 60 saja. Nah, cos 60 ini kan nilainya setengah. Tapi karena 120 ini kuadran kedua, kuadran 2 ya. Kuadran kedua, jadi nilainya adalah negatif. Ingat, kuadran kedua yang nilainya positif adalah sin saja. 120 sudah, sekarang tan 315. Nah, tan 315 ini itu berada di kuadran keempat. Oke, ini kuadran keempat. Sehingga rumusnya adalah tannya tetap tan. Tinggal 360 dikurangi berapa? Biar jadi 315 kan dikurangi 45. Berarti seperti tadi, ambil tan, ambil ekornya 45 saja. Tan 45 kan nilainya adalah 1. Tapi karena kuadran keempat dia, tannya nilainya negatif. Jadi hasilnya di sini kita tulis min 1. Terakhir untuk 210 itu, ini Bapak berikan warna sedikit. 210 itu berada di kuadran ke-3 ya. Nah, kuadran ketiga, maka jadinya sin 180 ditambah berapa biar jadi 210, ternyata ditambahkan 30. Sehingga hasilnya adalah sin 30 saja. Ingat, 210 kuadran ketiga, sinnya nilainya negatif, maka jadinya adalah min setengah. Tinggal kalian ke layar yang sebelah kiri, tulis semua hasilnya. Cos 120 adalah min setengah, ditambah tan 315 adalah min 1, dikurangi sin 210 adalah min setengah. Jadi di sini double nulis minnya ya. Min dari soal dan min dari sin 210-nya. Tinggal buka kurung, min setengah dikurang plus kali min kan min 1, min kali min plus setengah. Nah, di sini min setengah dan plus setengah bisa kita anggap habis. Jadi nilai akhirnya adalah min 1 ya. Semoga dipahami untuk contoh soal yang pertama. Kita ke contoh soal yang kedua. Baik, untuk contoh yang kedua, di sini Bapak ambil sin 315 dikali cos 135 dibagi cos 210 dikali sin 240. Hasilnya berapa?
Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi kita cari satu per satu. Kalau sudah hafal boleh sih langsung ditulis hasilnya di bawahnya ya. Tapi kalau belum, kita proses satu per satu. Nah, rumusnya sama seperti tadi. Untuk kuadran satunya tetap, kuadran 2-nya 180 dikurangi sekian, kuadran 3 180 ditambah sekian, kuadran keempat 360 dikurangi sekian. Jadi kita pilah-pilah dulu kuadran 1, 2, 3, atau 4 ya. Nah, untuk sin 315 ya. Yang pertama, sin 315 ini 315 di kuadran keempat. Kuadran keempat. Jadi kita pakai yang ini. Jadinya sin 360 dikurangi 45 karena 45 itu dihasilkan 315 itu dihasilkan dari 360 yang dikurangi dengan 45 karena kita pakai sudut rebah. Jadi ambil sin 45 saja. Nah, ingat sin 45 berapa? Dan 315 yang di kuadran keempat ini sinnya nilainya negatif, sehingga kita tulis hasilnya adalah min 1/2 akar 2. Ya, sin 45 itu 1/2 akar 2, kuadran keempat negatif. Jadi langkah-langkahnya mudah. Kalian cari yang berelasinya dulu, kemudian tentukan dia min atau plus dengan melihat kuadran berapa sudut awalnya ya. Oke, bagian berikutnya ada cos 135. Nah, 135 ini kan kuadran kedua ya. Nah, kuadran kedua 135 tetap cos, tapi 180 dikurangi 45 agar menjadi 135 ya. Nah, cos 45 karena kita ambil ekornya saja. Ingat, sudut awalnya di kuadran 2, berarti cosnya nilainya negatif. Dan cos 45 kan setengah akar 2, berarti nilainya adalah min 1/2 akar 2. Oke, lanjut yang di bawahnya sekarang. Cos 210. Nah, 210 ini berada di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga. Sehingga kalian bisa menulis cos 180 ditambah 30 karena 210 itu bisa dicari dengan sudut berelasi 180 tambah 30. Nah, lanjut lagi, berarti jadinya adalah cos 30 kan? Cos 30 berapa? Dan nilai cos di kuadran ketiga adalah negatif, sehingga jadinya min setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3, sedangkan karena kuadran 3 nilainya min. Yang paling terakhir, sin 240 ya. Sin 240 ini dia di kuadran ketiga juga ya. Kuadran ketiga juga, berarti kita tulis sin 180 ditambah 60 karena kuadran ketiga ya. 180 tambah sekian. Kemudian di sini kita ambil ekornya saja yaitu 60. Berarti jadinya sin 60. Nah, sin di kuadran ketiga juga negatif sehingga jadinya adalah min setengah akar 3. Oke. Nah, karena kita sudah menemukan satu per satu, baru kita masukkan ke soalnya. Perhatikan yang sebelah kiri layarnya. Sin 315 tadi adalah min setengah akar 2 dikali min setengah akar 2 lagi karena cos 135. Cos 210 adalah min setengah akar 3 dikali sin 240 adalah min setengah akar 3 juga. Nah, ini penghitungannya tidak begitu rumit. Min kali min adalah plus ya. Min kali min juga adalah plus. Nah, ini atau juga bisa dengan cara ini. Kalian coret. Ini coret juga. Nah, jadi yang tersisa adalah akar 2 kali akar 2 dan akar 3 kali akar 3. Ingat coretnya dengan yang bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi pasangannya yang ini dengan ini dicoret, yang ini dengan ini. Oke. Kemudian ingat itu berlaku kalau misalkan kali. Kalau salah satunya di sini ada tanda tambah atau tanda kurang, ya. Misalkan di sini tanda tambah, itu tidak bisa kalian coret sembarangan ya. Tapi karena di sini semuanya perkalian, jadi bisa dicoret semuanya. Yang penting dia sama. Apalagi kebetulan di sini sama-sama min 1/2. Oke, akar 2 kali akar 2, ingat hasilnya adalah 2. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ini sebenarnya kan akar 4 per akar 9. Nah, akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Jadi hasil dari soal nomor 2 ini adalah
2/3 ya. Semoga bisa dipahami dua contoh soal itu. Satu materi lagi yang tidak boleh ketinggalan, sudut berelasi yang lebih dari 360. Misal, kalian diminta untuk menentukan suatu sudut misalkan berapa? 390. Ya, ini kan tidak, kita tadi belajarnya sampai 360 saja. Sedangkan ini lebih dari 360. Berarti kita gunakan cara yang sedikit berbeda. Nah, misalkan apa tadi 390 ya. 390 ini dia artinya sudah menempuh 360 derajat tapi lebih. Atau dengan kata lain, 360 ini sebenarnya dia sudah menempuh dari 0 ya. Dia sudah berputar satu kali, tapi berputar lagi sedikit, lagi 30 derajat lebihnya. Nah, jadi caranya adalah kalian tinggal mencari lagi berapa lebihnya ya. Misalkan 390 ini lebihnya dari 360 adalah 30, atau dengan contoh yang lain misalkan seperti 480 ini dia juga sudah menempuh satu putaran, tapi putarannya ini lebih sampai ke 120 lebihnya. Atau bisa juga 930, 130. Dia sudah menempuh satu putaran lagi, dan dia mentok sampai ke sini di 210 ya. Oke. Nah, sebenarnya kalian tidak perlu repot-repot untuk memikirkan berapa lebihnya. Di sini kalian cukup mengurangkan. Misalkan 480, atau lebih mudah dulu ya, 390. Kalian cari 390 ini dikurangi 360, berapa hasilnya? Kan 390 kurang 360 hasilnya kan adalah 30 ya. Nah, berarti sudut 390 ini akan sama nilainya dengan 30 ya, karena dia sudah menempuh satu putaran. Memang sih 390, tapi posisi sudutnya yang kita cari. Posisi sudutnya itu akan sama dengan 30. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan sin 390 misalkan, berarti cari aja sin 30-nya ya. Nah, Bapak ambil contoh satu di sini, sin 480 ya. Oke, sin 480 ini sebenarnya, ini ada yang ketinggalan ya. Kita jelaskan dari sini. Sin 480 ini adalah sin 120 ya, sin 120. Caranya seperti tadi, 480 dikurangi 360 ya, 480 dikurangi 360, hasilnya kan adalah 120 ya, 120. Jadi kita bisa mencari sin 480 ini dengan cara mencari sin 120 juga. Kemudian sin 120 ini caranya ngitung kan sin 180 kurang 60, jadi hasilnya adalah sin 60 saja. Sin 60 ini setengah akar 3. Ingat, 120 ini kan kuadran 2. Jadi yang kalian gunakan adalah sudut-sudut yang sudah ketemu nilainya ya. Maksudnya sudah ketemu yang tidak bisa dikurangi 360 lagi. Pokoknya kalau kalian ketemu yang lebih dari 360, cara mencarinya adalah kurangi 360 sampai tidak bisa dikurangi lagi. Sudut itulah yang kalian pakai. Oke. Itu satu contoh, semoga kalian bisa paham ya semua contoh yang Pak berikan tadi. Kalau belum, boleh ditanyakan. Nah, demikian dulu untuk materi perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui grup WhatsApp-nya. Sekali lagi Bapak harapkan rajin-rajinlah bertanya ya. Bapak ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan ke diskusi materinya.